Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan mulai menjelaskan tentang join. Ada 3 jenis join yang akan saya jelaskan dalam video saya, yaitu inner join, right join, dan left join. Pada video kali ini saya akan hanya menjelaskan tentang inner join saja. Nah, inner join ini dan juga join-join yang lainnya ini fungsinya untuk menggabungkan dua tabel atau lebih untuk kita yang ingin menampilkan data yang tidak bisa hanya ditampilkan dengan satu tabel saja. Ayo kita sama-sama belajar tentang inner join pada video kali ini. Oke, kali ini saya akan mulai membahas tentang join, yaitu inner join. Saya masih memakai database classic model. Database ini kalau kalian misalnya belum punya, atau misalnya kalian ingin latihan dengan database yang sama, silakan kalian download database classic model ini di link yang sudah saya siapkan di description box ya. Di dalam tabel database classic model ini terdiri dari 8 tabel, yaitu customer, employee, offices, dan yang lain-lainnya. Untuk yang inner join ini, saya akan memakai beberapa tabel berbeda, seperti tabel order dan tabel customer. Nah, konsepnya dari inner join ini adalah setiap tabel yang ada di sini, ini informasinya tidak lengkap. Saya coba klik tabel order dulu. Di sini ada order number, order date, required date, dan yang lainnya sampai customer number. Nah, kalau di sini saya ingin menampilkan data berupa nama customer yang mengorder order dengan order number 10100 ini, saya akan mengalami kesulitan ya, karena di sini yang ada hanya customer number-nya saja. Nah, selain memakai subquery, kita bisa juga memakai yang namanya inner join. Inner join ini konsepnya adalah menggabungkan dua buah tabel, misalnya ada tabel 1, konsepnya seperti himpunan ya, dan ada tabel 2. Tabel 2 di sini, dan yang tampil di dalam inner join adalah irisan dari tabel 1 dan tabel 2. Apa yang ada di tabel 1 dan sama juga ada di tabel 2 itu akan tampil di inner join. Syaratnya dari inner join adalah ada satu kolom yang sama di tabel 1 dan satu kolom yang sama di tabel 2. Misalnya tadi saya pakai contoh di tabel customer. Di tabel customer ini pasti ada customer number. Di tabel order ini juga ada customer number-nya. Jadi kesamaan kolom inilah yang kita pakai untuk menyatukan tabel ya. Customer number di tabel customer itu adalah primary key, sedangkan customer number di tabel order adalah sebuah foreign key. Ya, jadi tabel-tabel yang berhubungan seperti itu yang bisa kita gunakan dalam inner join ya. Oke, kita akan coba seperti yang saya mau tampilkan tadi. Misalnya saya mau menampilkan beberapa data dari tabel customer dan juga beberapa data dari tabel order. Bagaimana caranya? Saya ke sintaknya dulu ya. Untuk inner join sintaknya seperti ini. Kita seperti biasa select dulu. Karena kita menggunakan beberapa tabel, saya sarankan kalian untuk menyebutkan nama tabelnya dulu. Setelah itu titik, baru nama kolom. Nama kolom 1, setelah itu misalnya nama tabel. Dan seterusnya ya. Setelah itu from, nama tabel, inner join, nama tabel 2. Nah, seperti ini ya. Apa yang sama dari tabel 1 dan tabel 2 atau apa yang menghubungkan primary key dan foreign key-nya kita tulis setelah on. Oke, on misalnya
apa yang sama dengan apa yang sama di tabel lain. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bisa ditambah where juga. Nah, seperti ini ya. Oke, ada select from, where, dan inner join-nya ini kita tulis setelah form. Nama tabel 1, nama tabel 2, setelah itu yang sama atau primary key dan foreign key-nya kita tulis setelah on, diberikan tanda sama dengan. Kalau misalnya lebih dari 2 tabel bagaimana? Ini kan hanya 2 tabel ya. Kalau lebih dari 2 tabel kita bisa tambahkan lagi dari inner join ya. Setelah itu on lagi, setelah itu yang sama. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh supaya nggak terlalu bingung dengan sintaknya ini. Misalnya, saya ingin menampilkan customer name, setelah itu, apalagi ya, setelah itu country dari tabel customer yang digabungkan dengan tabel order. Tabel order ini saya akan menampilkan order number dan order date. Misalnya seperti itu ya. Tentunya nanti yang tampil akan bersesuaian dengan customer number-nya tertentu ya. Oke, seperti apa sintaknya? Yang mau saya tampilkan adalah customer name dari tabel customers. Setelah itu dari tabel customers juga. Dari tabel customers ada country. Setelah itu dari tabel orders tadi ada order number sama order date. Oke, itu yang mau saya select dari 2 buah tabel, berarti from, customers, inner join, tabel satu lagi yaitu orders. Apa yang sama dari tabel tersebut atau foreign key dan primary key-nya di customers? Ada customer number sama dengan orders, customer number. Oke, coba kita sampai di sini dulu. Coba kita jalankan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Customer name, ada country, order number, dan order date. Ini berasal dari 2 tabel yang berbeda. Dan yang muncul adalah apa yang ada pasangannya ya di kedua tabel tersebut. Kalau misalnya seorang customer itu tidak pernah mengorder, berarti tidak akan muncul di tabel ini. Karena semuanya yang muncul adalah hanya yang memiliki pasangan saja. Oke. Oke, yang selanjutnya misalnya kita mau tambah lagi ya. Misalnya kita mau tambah satu tabel lagi, tabel yang bisa saya tambah di sini adalah misalnya order details ya. Kita, ini saya copy dulu. Kita coba cari di order details. Dari order dan order details itu yang sama adalah order number. Ya, yang bisa kita tambahkan di sana adalah quantity order dan price each-nya. Jadi kita bisa tahu yang order siapa, order number-nya siapa, product code-nya apa, quantity order-nya, dan price each. Nah, bagaimana caranya? Kita coba copy paste yang tadi dulu. Kita sudah select customer, customer name, country,
order number, dan order date. Setelah itu saya mau tambahkan dari tabel yang lain, ini dari tabel order details, yaitu product code. Order details, product code. Setelah itu order details, quantity order, dan order details, price each. Oke, seperti ini. Karena kita akan menggabungkan 3 tabel, di sini saya akan tambah inner join satu lagi. Satu lagi ke tabel order detail. Apa yang sama? Yang sama itu adalah dari tabel order, order number sama dengan order details, order number juga. Oke, kita coba lagi jalankan SQL-nya. Nah, sekarang kita bisa menampilkan customer name, country, order number-nya berapa, kapan dia mengorder, product code-nya yang dia order berapa, quantity order-nya berapa, dan price each-nya. Nah, kalau kita mau menambah tabel lagi, bagaimana? Apakah bisa? Bisa, kita bisa menambah satu tabel atau lebih juga bisa untuk memperjelas apa tampilan yang ada di sini. Misalnya saya tidak mau menampilkan produk code-nya, saya maunya menampilkan nama dari produk ini. Nah, nama dari produk ini ada di tabel produk. Berarti kita perlu menggabungkan tabel produk satu lagi ya. Coba saya buka tabel produk dulu. Di tabel produk ini ada product code dan product name dan yang lainnya. Yang mau saya tampilkan di seleksi saya adalah product name-nya. Yang sama dari dari order details dan juga products adalah product code ya. Oke, kita coba dulu. Kita tambahkan. Yang mau saya ubah di sini adalah order details product code tidak saya tampilkan, tapi yang saya tampilkan adalah products, product name. Oke, saya tambahkan lagi inner join-nya karena ada satu tabel lagi yang kita masukkan. Inner join, order details on products, inner join products on order details, ada yang namanya product code sama dengan products product code. Oke, nanti kita akan coba lagi. Nah, yang tampil sudah seperti ini ya, customer name, country, order number, order date, product name-nya, bukan product code, quantity order, dan price each. Oke. Ini dia contohnya, jadi select-nya seperti ini. Saya sarankan kalian untuk menyebutkan nama tabelnya dulu, baru kolomnya, supaya nggak bingung. Setelah itu, kalau kalian mau inner join, silakan dari from-nya ya. From customers, inner join, tabel apa, setelah itu apa yang sama. On, apa yang sama. Kalau kalian mau menambah tabel, silakan diulang dari inner join-nya ya. Inner join tabel apa lagi, terus yang sama apa lagi. Mau tambah lagi dari inner join-nya lagi, apa yang sama lagi. Oke, tadi saya menyebutkan kalau bisa ditambah where juga ya. Bisa juga ditambah where. Misalnya saya cuma mau menampilkan yang beli product name Harley ya. Where product name like Oke, misalnya seperti ini. Jadi nanti yang terlihat hanyalah Oke, masih ada error ya. Where products product name like Harley di sini.
Oke. Oke, tidak ada lagi ya? Oke, saya kurang di sini. Harley-nya itu ada di tengah ya? Mohon maaf. Jadi oke, Harley-nya itu ada di tengah, jadi saya perlu 2% ada di sini. Nah, sekarang baru ada keluar, record-nya yang membeli, product name dengan nama Harley. Oke, itu dia, inner join, semoga materinya bisa kalian terima dengan baik ya. Nah, itu dia penjelasan tentang inner join. Syarat dari inner join adalah tabel 1 dan tabel 2 harus mempunyai kolom yang ada nilai yang sama. Misalnya yang tadi saya contohkan ada customer number dan juga customer number. Dan juga yang ditampilkan pada inner join adalah hanya nilai yang ada pasangannya di tabel pertama dan tabel yang kedua. Kalau tidak ada pasangannya berarti tidak bisa ditampilkan di dalam inner join. Nah, bagaimana kalau kalian ingin menampilkan hasil yang juga menampilkan yang tidak ada pasangannya di salah satu tabel? Nah, itu kalian bisa lakukan dengan menggunakan right join ataupun left join. Right join dan left join akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya ya.